Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Amunra Channel. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah cerita ataupun kisah dari berbagai penjuru dunia. Namun sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru bergabung di Amunra Channel, silakan klik tombol subscribe, like, komen, and share ke semua media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan berita atau cerita kisah yang kami bagikan. Berbicara mengenai makhluk halus memang menjadi hal yang cukup seru dan menantang jika diperbincangkan. Jenis-jenis hantu yang ada di tiap negara bahkan bervariasi. Jika di Amerika terdapat hantu jenis Dracula, monster hingga vampir, di Indonesia jenisnya lebih banyak lagi, seperti pocong, genderuwo, suster ngesot, kuntilanak, sundel bolong, tuyul, kolor ijo, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Tapi tahu nggak sih asal-usul dan sejarah hantu di Indonesia? Kok bisa ya jenis hantu-hantu yang ada di negeri kita ini banyak banget dibandingkan dengan negara lain? Seperti yang sudah kita tahu, masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai mitos, cerita mistis, dan hal-hal gaib. Misalnya seorang wanita yang meninggal ketika hamil, maka ia dipercaya akan menjadi sundel bolong. Hingga suster yang tewas mengenaskan akan menjadi suster ngesot. Percaya atau tidak, hantu apakah memang benar ada di sekitar kita atau itu hanya perasaan kita saja? Untuk mitos itu sendiri, semua tentu bisa jadi benar atau tidak tergantung dari sudut kacamata mana kita memandangnya. Kamu tentu penasaran kan sebenarnya seperti apa sih hantu-hantu yang ada di Indonesia? Untuk itu, simak ulasan berikut ini. Kamu tentu tahu artis kawakan Susana. Karakter sundel bolong sangat kuat digambarkan oleh Susana dalam film-film horor di sekitar tahun 80 sampai 90-an. Sundel bolong adalah jenis makhluk halus berwujud seperti wanita berambut panjang dengan gaun putih. Uniknya, hantu sundel bolong ini memiliki ciri khas, yakni bagian punggungnya yang bolong, di mana organ perutnya bisa terlihat. Konon dahulu kala sundel bolong adalah seorang wanita muda dengan paras yang cantik. Sebut saja si Sundel namanya. Suatu ketika, Sundel sedang berjalan sendirian pada malam hari. Dan pada saat itu Sundel tengah mengandung dengan usia kandungan yang tidak terbilang muda. Seseorang lelaki mengintainya dari jarak jauh. Tidak dikenal identitas laki-laki tersebut. Tanpa tunggu lama lagi, laki-laki tersebut datang menghampiri si Sundel. Laki-laki tersebut bermaksud untuk memperkosa si Sundel, karena si Sundel yang memiliki paras begitu cantik. Setelah selesai memperkosa si Sundel, lelaki tersebut langsung menghabisinya. Setelah itu jenazah si Sundel langsung lekas dikubur. Konon katanya cerita di balik lubang di punggungnya dikarenakan bayinya yang lahir melalui punggung. Bayi itu pun langsung berubah menjadi tuyul. Dari peristiwa tragis yang dialaminya, kini Sundel menjadi arwah penasaran dengan luka dendam yang amat dalam. Sosok hantu sundel bolong ini cukup menyeramkan. Pasalnya, hantu ini sering menculik bayi dan anak-anak untuk makanannya hidup-hidup. Di berbagai daerah ada juga yang mengatakan bahwa Sundel menculik anak-anak untuk ia rawat. Konon dari cerita turun-menurun, sundel bolong ini pun suka memakan ari-ari bayi. Sosok hantu yang satu ini hampir serupa dengan kuntilanak, sama-sama berambut panjang dan memakai baju putih. Namun yang berbeda adalah terdapatnya lubang di belakang punggungnya. Sundel diartikan secara langsung mempunyai arti sundal, yang umumnya merujuk pada wanita jalang ataupun pelacur. Sementara bolong diambil dari bahasa Jawa yang artinya berlubang atau tembus.
Itulah sedikit cerita mengenai asal-usul sundel bolong. Dan pada intinya kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya Dialah yang mengetahui perkara gaib, dan yang pasti untuk terhindar dari makhluk-makhluk negatif, cara yang paling ampuh adalah mendekatkan diri kepada Tuhan.